Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya RK di acara ngoprek, ngobrol nyantai, Tongpoho Subrek. Oke, kali ini kami kedatangan ya seorang pejabat di Kabupaten Sukabumi, yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, yang terhormat Bapak Muhammad Solihin SPD MMPD. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah menyempatkan diri datang ke studio kami. Alhamdulillah bisa berbincang-bincang. Mohon maaf sedikit mengganggu waktunya kegiatan Bapak. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak berkenaan dengan pendidikan mungkin. Karena kita tahu pandemi ini sudah kurang lebih 2 tahun berlangsung ya Pak ya. Nah ini bagaimana nih menurut Bapak kaitannya dengan pembelajaran tatap muka Pak selama pandemi ini Pak? Terima kasih Pak Eka. Ini memang kita sudah hampir tahun kedua ya. Tentu saja kita juga harus bagaimana terus eksis. Jadi bagaimanapun kondisi pandemi COVID-19 ini ada ya, tapi tidak serta-merta juga pembelajaran terhenti gitu. Makanya kita banyak beberapa regulasi yang mengatur tentang ini. Yang paling utama adalah bagaimana keselamatan dan kesehatan siswa yang lebih utama, sehingga muncullah pembelajaran. Nah ini juga saya mengucapkan terima kasih juga SMP 3 ini memang sangat kreatif ya. Ketika kondisi seperti ini maka lahir para IT muda yang eksis di YouTube misalnya. Nah tentu saja di PTM ini, terutama di akhir ini kita tidak bisa atau belum bisa ya melaksanakan pembelajaran tatap muka secara 100%. Kita masih melakukan terbatas karena posisi kita di level 2 sebetulnya itu kan, di Kabupaten Sukabumi itu, sehingga kita tatap muka terbatas itu 50% dari jumlah peserta didik di ruangan kelas gitu. Jadi kalau ada jumlah SPM di SMP 32 berarti kurang lebih 16 lah itu ya. Dipersilahkan secara teknis kalau untuk teknis pembelajarannya maka mau shifting seperti apa ceritanya diserahkan kepada satuan pendidikan gitu kan. Nah yang tentunya ini jelas akan berdampak terhadap pembelajaran yang secara normal tentu saja kalau dibandingkan gitu kan. Nah itu jadi saya berharap terutama kepada rekan-rekan guru itu harus piawai ketika memilih materi esensial gitu. Jadi yang tidak mesti seperti pola yang normal gitu kan. Jadi tetap harus tersampaikan tetapi tidak harus mengejar target kurikulum seluruh program. Itu Pak Eka. Terima kasih Pak, ini cukup menarik ya ini karena beliau berhubungan langsung dengan pendidikan terutama khususnya di Kabupaten Sukabumi ya Pak, jangan sampai anak-anak itu putus belajar Pak ya di masa pandemi ini, tapi kita tetap untuk pembelajaran harus tetap berjalan. Nah kami juga Pak di guru mungkin ya ada sedikit mungkin kendala masalah kemampuan, kemudian masalah ilmu juga, mungkin keterbatasan dan sebagainya. Mungkin dalam hal ini Bapak punya referensi nggak buat kami nih bagaimana menghadapi kendala-kendala seperti ini Pak pada zaman pandemi ini? Ya tentu saja memang tadi saya katakan kreativitas di satuan pendidikan ya, karena kita itu kan sekarang bukan mengejar kompetensi sebetulnya, tapi yang paling penting adalah bagaimana di satuan pendidikan berkolaborasi. Jadi kolaborasi hari ini serta merta orang tua juga bagian dari kita kolaborasinya itu kan. Yang dulu itu hanya sekedar antarkan anak ataupun salaman anak ketika berangkat pulang tanya dia selesai. Hari ini kan dia bagian dari kita ketika pembelajaran. Nah makanya media seperti inilah yang memang diharapkan gitu kan. Tentu saja sesama, karena ini sifatnya kolaborasi, sesama rekan terutama di internal satuan pendidikan, maka berbagi
Pokoknya harusnya dibentuknya kayak in-house training gitu, di satuan pendidikan untuk belajar IT. Kita juga tidak mungkiri teman-teman kita kan masih banyak jago yang praktek ya. Iya betul Mas, seperti Untuk itu. ini lah gitu kan. Iya. Makanya yang muda-muda seperti inilah mungkin bisa bershare gitu kan. Iya. Bershare kepada teman-teman untuk menginformasikan bagaimana sih pembelajaran yang berbasis aplikasi ini gitu kan agar bisa disampaikan. Tadi sekali lagi tentu saja namanya kolaborasi. Kalau tidak ada misalkan narasumber dari internal sedang pendidikan juga bisa menarik orang tua juga dilibatkan masuk di dalamnya gitu kan. Iya. Itu baiklah. Nah ini Pak, pertanyaan mungkin yang sedikit jawabannya apa ya, menganalisis pandangan Bapak ini. Apa sih Pak kira-kira tantangan terberat nih Pak sebagai Bapak mungkin kepala dinas ya pendidikan yang sekarang betul-betul mungkin diuji Pak dengan adanya pandemi ini. Kira-kira kendala yang paling berat itu apa Pak? Ini pasti akan terjadi loss learning. Iya. Loss learning. Jadi setelah 2 tahun ini tentu saja anak-anak yang pembelajaran itu kan, apalagi di tingkat awal gitu kan, ini akan mengalami stagnan dan pembiasaan yang memang hampir menunjuk ke kurang baik gitu kan. Dari sisi karakter saja misalkan, kalau kegiatan pada saat normal, anak didik itu kan sudah siap-siap pagi-pagi sudah siap kan itu kan? Betul. Sudah siap masuk ke sekolah, pilihannya sudah teratur lah dengan baik. Hari ini ketika daring di rumah gitu kan, ya kita akui sendirilah gitu kan, belum tentu optimal kita mengawasi anak didik kita gitu kan. Nah itu yang paling berbahaya di situ kan ya, loss learning inilah mungkin jadi pembiasaan yang berbahaya itu kan. Anak biasa terjadi tidak mengenal, bahkan biasanya kalau masuk di satuan pendidikan nanti ya, anak didik itu mungkin dari sisi rambut itu sudah berbeda gitu kan. Nah, ini permasalahan. Nah untuk itu pemerintah sekarang sudah mencari solusi, maka lahirlah sekarang yang disebut dengan kurikulum prototipe. Prototipe ini akan hadir mungkin, walaupun ini belum semua tentu saja. Ini juga untuk memberikan solusi terhadap loss learning tadi. Tapi pada intinya di kurikulum ini juga tidak diharuskan untuk seluruh itu kan, dipersilakan. Untuk saat ini kita harus bisa memakai kurikulum 13, bisa memakai kurikulum darurat, bisa menggunakan kurikulum prototipe ini. Nah, tapi pada intinya tadi saya katakan bahwa kepiawaian seorang guru lah nanti untuk mencari solusi ini, bagaimana memilih adalah dari materi esensial tadi gitu kan. Dan flexibility untuk guru sekarang lebih diperankan di situ. Jadi kalau dulu kan kita terlalu letterlock ya, kalau kata Jukisa seperti ini loh gitu kan. Sekarang diperankan, diserahkan kepada guru di sekolah itu kan. Silakan, yang penting ini rambu-rambu secara universalnya gitu kan, dan untuk teknis dan mencari esensial itu sepertinya kepada teman-teman dari guru, termasuk juga bagaimana strategi pembelajaran untuk anaknya gitu kan. Nah inilah tadi saya katakan bahwa kreativitas seperti inilah mungkin yang diharapkan oleh teman-teman semua, terutama ya, di kalangan pendidik gitu kan, dari seorang guru gitu kan. Ini sangat-sangat berat kan gitu kan, kalau kita rasakan. Makanya tadi ini kan yang juga musibah kan, musibah. Karena juga kita sudah terbiasa terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan lama gitu kan, kalau aja masuk kelas, gitu kan, di kelas menerangkan, ujian, dan tiba-tiba seperti ini. Ini kan juga pandemi ya, jadi tidak diharapkan. Wajar kalau ada hal-hal yang memang banyak yang belum sempurna gitu kan. Tetapi saya punya keyakinan justru tidak hanya pada saat kondisi seperti ini saja melakukan pembelajaran dengan IT ataupun dengan aplikasi ini atau dengan metode yang seperti ini gitu kan, tetapi pada saat normal pun ini harus dilakukan. Iya. Nah, itu. Ya mungkin kolaboratif dengan yang dicanangkan itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Ya, jadi kita ada kerjasamanya, ada komunikasi dengan siswa. Kita kan sekarang tidak tertuju pada guru saja sekarang apa ya, jadi murid juga berperan di dalam pembelajaran ini. Nah, di masa pandemi ini Pak, itu kan ada hal yang positif, ada yang hal negatif yang bisa kita ambil.
Nah, menurut Bapak kira-kira hikmah dari pandemi ini apa nih Pak? Hikmah dari mungkin positifnya lah. Ya. Kalau negatifnya mungkin sudah banyak tadi Bapak Ya. utarakan. Mungkin positifnya Pak, hikmah Kalau positif. positifnya ya otomatis kita walaupun kondisinya terpaksa minimal menguasai IT sekarang gitu kan. Jadi hampir marak lah gitu Ya. kan. Bahkan juga mendongkrak orang tua siswa gitu kan. Yang dulu tidak mungkin gadget yang dulu tidak pernah hanya sekedar untuk WA dan Ya, sekarang sudah telepon bisa saja, tambah peran gitu tambah ya. peran ya Ya, gitu ya. kan. Di situ mungkin gitu kan. Lalu juga muncul sekarang di positifnya itu yang mungkin teman-teman guru gitu ya, yang dulu mungkin biasa-biasa saja kalau melihat sesuatu di perjalanan atau di lingkungan ya, ketika hari ini ini bisa dibuat konten belajar nih gitu ya. Nah, iya. Masuklah di inilah gitu kan, Iya. berbasis lingkungan itu kan, belajar basis Iya. lingkungan kan bisa, jadi itu positifnya gitu kan. Jadi banyak lahir kreativitas yang memang dulu tidak terprediksi gitu kan, gitu kan. Itu mungkin dari keuntungan adanya ini. Tadi sekali lagi saya berharap memang ini adanya peran di kita gitu kan. Betul. Ada peran di kita semua gitu kan. Termasuk juga kami insya Allah ke depan itu memang ada sebuah jadwal memang yang diharuskan oleh dinas pendidikan itu kepada satuan pendidikan, pembelajaran memang daring walaupun kondisi normal gitu kan. Itu kan ini hikmahnya gitu kan. Iya. Karena kan ke depan nanti apa tidak bisa kita memprediksi apakah ada yang lebih seperti ini lagi. Iya. Ini tidak bisa dihindari lah gitu Iya, kan. betul. Jadi jangan sampai ada kalimat ini istilah positifnya ya, punya anggapan yang nggak selesai lah COVID ini gitu kan ya. Padahal kalau itunya, tapi kalau perubahannya, terutama pola pembelajaran ke depan itu tidak harus selesai kayak saat ini gitu. Itu di positifnya gitu kan. Ya. Jadi menarik juga nih Pak, obrolan ini sebenarnya pengen panjang gitu Pak. Jadi dengan pandemi ini kalau kita dengar tadi mungkin ada yang terpaksa, ada yang memaksakan. Jadi terpaksa dengan keadaan ini kita harus sesuai dengan zamannya. Tapi kalau kita tidak memaksakan, kita akan ketinggalan. Betul. Nah, sekarang ini Pak, apa sih Pak pesan-pesan Pak, pesan-pesan buat siswa nih, terutama buat siswa di masa pandemi ini Pak, buat siswa, terutama siswa-siswa kami nih yang sedang menonton sekarang ini Pak. Terima kasih untuk Ananda dan siswa-siswi yang khusus dari SMP 3 Cibadak ya. Tentunya kita jangan abai, jangan lengah pada saat kondisi ini ya. Dari prokes gitu Iya. dari mulai memakai masker, jaga jarak, cuci tangan gitu kan ya. Tentu saja ini harus selalu jadi pembiasaan, tidak hanya sekedar untuk pada saat kondisi seperti ini. Lalu juga jaga kesehatan, olahraga yang rutin dan makanan yang cukup juga yang bergizi ini perlu juga disupport agar seimbang gitu kan. Nah tentu saja juga yang paling utama adalah bagaimana kita berikhtiar dengan doa gitu. Jadi pada Ananda yang ada di rumah agar kita cepat terbebas ya dari kondisi seperti ini. Karena bagaimanapun bisa katakan luas inilah yang sudah terengah di depan. Iya. Iya. Kalau begitu kalau kita saling menjaga dan mudah-mudahan Ananda bisa melaksanakan hal itu agar pertama level kita tidak balik lagi ke semula lah, sehingga pembelajaran untuk tatap muka baik itu terbatas maupun yang normal itu bisa segera dilaksanakan. Pak, terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Pesan kesan dengan Bapak datang ke sini melihat adanya studio kami, kemudian ada channel YouTube kami, pesan dan kesan buat kami nih Pak, yang ada di channel ini Pak. Hebat lah. Saya terus terang sumpah ini ya, bukan hanya sekedar ini ya, karena kan saya baru pertama kali saya datang ke sini ketika kepemimpinan Pak Haji Soleh sebetulnya. Dulu terakhir itu zaman Pak Wasan kalau nggak salah ya, pernah satu kali. Ini banyak perubahan Pak, dan ini sebuah sekolah yang ideal menurut saya itu Pak, dari sisi performa fisik ya terutama ya. Saya lihat kebersihan terjaga. Saya keliling barusan walaupun nggak tahu Pak Haji Soleh keliling ke belakang, tidak ada satu ruang pun yang tidak bersih gitu kan. Artinya ideal untuk komunitas pembelajar gitu kan. Nah, apalagi setelah saat ini berulang apa nih? Dalam baru nih, dulu kan kumuh sih kan. Betul Pak. Ternyata kata Pak Saleh ini YouTube katanya gitu kan. Hebat lah gitu kan. Nah, dan saya ternyata begitu lihat
teman-teman yang lelahnya ya, karena masih muda-muda. Dan inilah mungkin kegembiraan kami sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Kalau kiranya seperti ini loh, semua sekolah itu kayaknya grade kualitas pendidikan di Sukabumi itu kayaknya naiknya cepat gitu kan. Iya, ya, karena ini kan support dari teman-teman gitu kan ya, teman-teman guru-guru muda ya. Terus lagi kreativitasnya kelihatan. Yang paling tadi saya lihat ada banyak perubahan-perubahan di sini itu adalah arahnya positif gitu. Dan mudah-mudahan kayaknya betah lah kalau saya itu, kalau nggak ada acara lagi saya pengen di sini terus. Ya, ada ikan, ada ini segala macam gitu kan. Ini yang kalau dulu kan mereka saruk-saruk baru mereka senang. Sekarang sudah lain lagi lah gitu kan. Dan ruang-ruang seperti ini banyak pojok-pojok belajar, pojok-pojok baca gitu kan. Ini memang sangat adrenalin siswa ini kan, untuk terus membaca dan belajar gitu kan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan ini ya. Jadi ini betul-betul dari nurani dan mudah-mudahan dipertahankan lah gitu kan. Amin, siap. Mungkin suatu saat saya kesini lagi tuh ada yang lebih lagi. Siap Pak, itu tantangan buat kami Pak, itu tantangan dan buat kami. insya Allah saya lihat barusan juga Pak Kepahdi bilang di situ kan ada mantan olahraga Iya, ya. itu kelas olahraga. Kelas olahraga ya. Kalau nggak salah saya juga titip di sini nih panahan kemarin itu alat mau nitip gitu ya. Iya. Nah nanti bisa diajukan aja ke kami itu. Alhamdulillah. Kalau ada panah alat itu kan, jadi beli panahan. Kemarin saya paling muda itu satu set gitu kan. Iya. Kenapa? Karena dulu di sini ada juga anak-anak panahan ya. Betul. Nah kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya dari orang Perpani. Gitu. Sama Pak Ayu gue. Nah itu kalau bisa nanti Pak Haji alat itu diinikan lagi ya nanti. Dan kita akan coba jadi sekolah olahraga lagi lah, mungkin satu kelas. Ya, siap Pak. Itu sih mungkin lah gitu kan. Ya Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya obrolannya pengen panjang Pak, tapi karena keterbatasan waktu mungkin Bapak juga sibuk. Jadi sekali lagi kami mohon maaf Pak, sudah memaksa Bapak nih secara tidak langsung mungkin ya dalam ada kegiatan. Jadi mudah-mudahan kami juga Pak akan selalu mendukung pendidikan Kabupaten Sukabumi dan juga akan menggali kreativitas siswa dengan adanya salah satunya mungkin adanya channel YouTube kami Pak di SMP 3 Cibadak ini. Mudah-mudahan Dinas Kabupaten Sukabumi bisa mendukungnya Pak. Ya, jangan lupa nih. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf sekali lagi kami sudah menyita waktunya dengan kegiatan yang sangat sibuk dari Bapak Kadis. Nah, teman-teman, itulah obrolan kami yang cukup singkat, padat mungkinnya, dan mungkin ini ada satu pencerahan baru yang apa tadi yang dikatakan oleh Pak Kadis, Bapak Muhammad Soling SPD MPD. Dan terima kasih telah menonton channel kami dan tetap jangan lupa ya di like, komen, dan subrek. Dan acara kami yaitu ngoprek, ngobrol nyantai tapi tong pohok, subrek. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat dari kami. Terima kasih Pak Kadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.